Bagaimana Salafi dalam batas tertentu bisa mengambil alih masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah? Dalam pengamatan kami ada dua model. Yang pertama, kelompok Salafi yang aktif mendatangi atau melobi pimpinan ranting atau takmir masjid untuk diizinkan mengadakan kajian. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya, dari penceramahnya, bisyarahnya, snacknya, ditanggung oleh mereka. Nah, ketika mereka mengadakan kajian dengan mengundang ustadz dari kelompoknya, warga Muhammadiyah banyak yang ikut, kelompok mereka juga ikut. Nah, lama-lama karena istiqomah, ajak, rutin, berkelanjutan, dan juga ditopang oleh pendanaan yang cukup, serta militansi yang tinggi, ya, lama-lama tentu kajian ini makin ramai, makin besar, dan juga banyak warga Muhammadiyah yang simpatik atau ikut itu. Nah, setelah berjalan sekian waktu atau sekian tahun, akhirnya mereka cepat atau lambat akan mendominasi, baik dalam hal pemahaman maupun penentuan kebijakan. Ketika terjadi pergeseran takmir misalnya, pergantian takmir, mereka aktif dan ada yang masuk. Bahkan lama-lama makin banyak atau malah 100% akhirnya dari mereka. Nah, setelah mereka menguasai takmir, tentu mereka makin leluasa untuk menentukan kebijakan, termasuk menentukan siapa yang boleh ceramah, siapa yang boleh khotib, siapa yang boleh jadi imam. Nah, akhirnya pelan tapi pasti, dengan dalam tanda petik kudeta tanpa darah itu ya, itu masjid yang semula berafiliasi atau tercatat sebagai milik Aum Muhammadiyah akhirnya dalam genggaman mereka. Saya kira tidak sulit mencari bukti atau contoh ya, apa yang seperti saya ceritakan tadi. Nah, saya sendiri tentu juga tahu sendiri, melihat sendiri di beberapa titik, beberapa tempat, apalagi kami sendiri juga pernah menjadi ketua PDM, sehingga juga ada laporan, juga menyaksikan sendiri bagaimana di akar rumput terjadi pengambil alihan secara dalam tanda petik ya, kudeta tanpa darah tadi. Nah, cara yang kedua, ini justru Ustadz Salafi yang diundang oleh takmir masjid, atau justru diberi panggung oleh pimpinan ranting atau pimpinan cabang atau oleh majelis tabligh. Nah, ketika ada Ustadz Salafi misalnya pulang dari luar negeri atau pulang dari pesantren, ya, karena mungkin secara keilmuan dia dipercaya, dianggap mampu, nah, akhirnya diberi jam, bahkan akhirnya menjadi pengisi rutin. Ya. Nah, lagi-lagi ketika ia menjadi satu-satunya narasumber di masjid itu, apalagi paling alim, cepat atau lambat tentu dia akan ditokohkan, dia akan disegani, dia akan dihormati. Dan akhirnya pelan tapi pasti paham itu bergeser. Dan ketika ia sekali lagi semakin didukung, semakin kokoh, ya, cepat atau lambat pasti dalam genggaman yang bersangkutan. Ya tentunya memerlukan waktu yang kadang tidak sebentar, kadang agak lama kejadian seperti itu. Makanya ke depan tentunya kita sebagai pimpinan, ya, baik itu pimpinan ranting, cabang, maupun pimpinan lembaga maupun majelis, juga pimpinan Aum, nah, tentunya kita berkewajiban untuk menjaga, ya, menjaga, merawat, mempertahankan dari apa yang sudah susah-susah ya dibangun oleh para pendahulu kita, jangan sampai lepas dari apa yang menjadi ikrar tujuan mereka waktu mendirikan atau mewakafkan tanah atau bangunan itu. Ya. Jadi jangan sampai kita ditinggali, Aum saja tidak bisa menjaga atau merawat. Nah, satu lagi perlu saya sampaikan, nah, kadang-kadang dalam hal atau prakondisi supaya agak mulus dalam menguasai Masjid Muhammad ini, kadang-kadang teman-teman Salafi menggunakan semacam propaganda. Apa misalnya propaganda? Nah, semua masjid milik Allah,
semua masjid itu milik kaum muslimin. Semua kaum muslimin boleh atau bebas menggunakan. Nah, kadang-kadang dia berani usul atau usil gitu ya, supaya simbol-simbol Muhammadiyah itu dihilangkan. Ini saya dapat laporan di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya ada masjid, ada pelang Muhammadiyah, kadang-kadang dia kritik supaya dihilangkan atau diturunkan. Atau kalau ada simbol Muhammadiyah supaya diganti atau dihilangkan. Tadi dengan alasan apa? Semua masjid milik Allah, bukan milik golongan atau kelompok. Ini sebenarnya propaganda itu. Karena orang awam pun tahu, yang namanya masjid itu ada yang bangun, ada yang wakaf, ada panitia, ada yang urun, pasti itu. Nggak mungkin masjid tiba-tiba berdiri begitu saja. Dan bagi orang yang berkecimpung langsung di kepemimpinan dari bawah sampai pusat misalnya, tahu persis bagaimana proses mendirikan masjid, sejak dari mungkin beli tanah, pembebasan tanah, mendapatkan wakaf, sampai membangun, sampai jadi, sampai besar, sampai makmur. Nah, itu tentu ada tangan-tangan yang berjasa untuk mendirikan, membangun itu. Jadi propaganda semua masjid Allah itu adalah propaganda yang sekilas benar, tapi sebenarnya punya maksud yang kurang tepat. Karena pada dasarnya, seandainya kita balik pun, mohon maaf, ya, kalau misalnya mereka mendirikan masjid, terus kita pancing misalnya masjid yang didirikan orang Salafi, kita pancing misalnya, Mas, pinjem masjidnya. Untuk apa? Malam Jumat untuk yasinan tahlilan. Apa kira-kira jawabannya? Bisa mudah ditebak. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu masjid kami. Kata-kata kami keluar juga akhirnya, itu masjid kami. Artinya sampean bukan pemilik, itu sampean itu tamu. Nah, sebenarnya dia sudah menjawab sendiri. Masjid pun juga diaku. Dan memang kalau dia yang mendirikan ya sah-sah saja. Walaupun semua di langit di bumi itu semua milik Allah, tapi manusia punya hak atau diberi hak untuk mengaku. Yang tidak boleh itu kan mengaku-aku, bukan miliknya diaku. Nah, itu baru tidak boleh ya. Tapi kalau orang mengakui yang memang menjadi haknya, boleh. Itu. Nah, nanti kalau hak pengakuan tidak diakui, ya kacau nanti dunia. Tidak ada nanti orang punya mobil, tidak ada nanti orang punya rumah. Jadi itu adalah propaganda yang juga perlu diwaspadai. Gitu ya. Jadi prinsipnya dalam konteks muamalah yang luas, tentu kita di Muhammadiyah diajarkan untuk siap ta'awun, kerjasama, tolong-menolong dengan kelompok lain, bahkan dengan non-muslim sekalipun, untuk kebaikan kita siap ta'awun. Kita siap saling menghormati, saling menghargai, kita tidak diajarkan untuk membenci atau menebar kebencian. Prinsipnya semua muslim adalah saudara, bersaudara, kita tidak mengajarkan kebencian atau membenci sama. Tetapi juga perlu diingat, kita juga harus menghormati milik orang lain atau rumah tangga orang lain. Jadi kalau Muhammadiyah memproteksi warganya, memproteksi kaumnya dari infiltrasi paham lain, itu adalah sikap yang wajar, lumrah. Sebagaimana kelompok lain pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi memproteksi warganya, pahamnya, kaumnya dari paham lain, itu adalah satu hal yang masih wajar, bukan suatu yang ekstrim ataupun radikal. Orang salaf pun juga melakukan hal yang sama. Misalnya ketika ia memproteksi jamaahnya, warganya supaya tidak keluar atau tidak terkontaminasi paham lain, maka dia mengeluarkan edaran tadi misalnya, jangan mendatangi Ustadz Subhat. Nah, Ustadz Subhatnya sendiri disebut namanya, ada listnya yang jumlahnya puluhan itu. Itu sebenarnya bagian dari apa? Memproteksi jamaahnya supaya tidak terpengaruh atau terkontaminasi paham lain yang dianggap tidak sejalan dengan pahamnya. Artinya, hal yang sama pun kalau dilakukan oleh ormas lain juga bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang berlebihan. Demikian sedikit penjelasan ringkas ya, tentang bagaimana proses orang Salafi di beberapa tempat titik mengambil alih ya, kepengurusan atau bahkan kepemilikan masjid yang semula dikelola atau menjadi Aum Muhammadiyah, kadang-kadang berpindah kepengurusan atau berpindah tangan ke kelompok lain. Semoga yang akan datang
pimpinan, baik itu pimpinan ranting, cabang, di segala lini, ya, termasuk pimpinan AUM, pimpinan Ortum, semuanya bisa sadar untuk tergerak, ya, mempertahankan, menjaga, merawat, ya, AUM kita termasuk masjid mushola dari infiltrasi, apalagi penguasaan kelompok lain. Ya. Yakinlah apa yang kita lakukan masih dalam batas-batas sesuatu yang ma'ruf, yang wajar, yang pantas, normal. Hanya tidak hulu, tidak ekstrim, dan insya Allah masih dalam batas kewajaran. Pemirsa yang saya muliakan, kadang ada pertanyaan, kenapa saya menulis buku dengan judul titik pisah, kok bukan titik temu? Jadi begini, kalau sesuatu itu terlalu banyak persamaannya, yang menarik adalah menulis perbedaannya. Sebaliknya, kalau ada sesuatu itu terlalu banyak perbedaan, itu akan lebih menarik kalau menulis persamaannya. Nah, Muhammadiyah dan Salafi dalam hal akidah dan fikih ubudiyahnya boleh dibilang 11-12 kira-kira begitu. Sehingga orang awam kebanyakan ya sama, atau kadang-kadang Muhammadiyah juga dilabeli Wahabi juga itu, karena terlalu banyak persamaannya kira-kira gitu. Nah, dari sinilah kita juga perlu menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya sama, tetap ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaan itu memang di buku saya lebih fokus kepada persoalan fikihnya. Saya tidak terlalu fokus ke akidahnya, tapi saya ke fikihnya. Nah, kalau fikih ibadah tadi banyak persamaannya. Tetapi dalam konteks fikih muamalah, termasuk politik, misalnya siasah, ada perbedaan-perbedaan yang cukup tajam dan tidak bisa ketemu. Nah, di buku ini saya langsung menulis 2 jilid menampilkan 30 perbedaan fikih antara Salafi dan Muhammadiyah. Apakah hanya 30? Tentu saja tidak. Kalau mau dicari lagi, ya masih ada. Tapi untuk sekedar sebuah sampel atau bukti, kiranya 30 itu sudah mewakili. Nah, apakah titik pisah itu tidak mengesankan apa istilahnya, apa ngajak orang rukun atau bagaimana itu? Ya, itu hanya sekedar judul saja. Kalau kita itu udah biasa mengkaji fikih atau berstudi fikih, tentu tidak asing dengan muqoronatul madzhab, ya, perbandingan madhab, ya. Atau beberapa kitab juga menggunakan judul ikhtilaf, ya. Ikhtilafu, misalnya Abu Hanifah wa Ibnu Abi Laila, misalnya. Atau khilaf siapa Al-Auza'i wa siapa. Yang arti harfiahnya ya perbedaan atau perpisahan, atau khilaf atau perselisihan. Jadi judul-judul khilaf, ikhtilaf, nah itu juga lazim ditulis untuk menjelaskan sebuah perbedaan. Dan itu fine-fine saja, ya, biasa-biasa saja. Sekali lagi, bagi orang yang menstudi fikih, perbedaan fikih adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Membicarakan perbedaannya juga tidak berarti membuka atau mempertajam permusuhan atau perbedaan. Justru kalau kita sudah dewasa, membicarakan perbedaan dalam konteks fikih pun ya sesuatu yang biasa. Makanya kita menyikapinya juga biasa. Jangankan antar madhab, satu madhab pun tidak ada jaminan selalu sama. Bahkan satu pribadi pun itu juga kadang mengenal ada 2 qaul. Fihi qaulan misalnya. Dalam persoalan ini ada 2 qaul dari imam itu. Makanya di madhab Syafi'i sangat masyhur. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Padahal itu satu imam, satu orang. Tapi ada fatwa lama, ada fatwa baru. Ya. Dalam madhab Hanafi ada qaul imam Abu Hanifah, ada qaul sohibani, ya. Nah, pendapat 2 sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Nah, jadi satu madhab saja kadang-kadang ada 3 pendapat. Guru, sahabat atau guru, murid tidak selalu sama.
tapi masih satu madhab atau masih dihitung satu madhab, tapi perbedaannya sering terjadi. Dan sang imam juga tidak gusar, tidak pernah marah misalnya dengan mengatakan, kamu itu sebenarnya muridku apa musuhku, kok sering beda pendapat dengan aku. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah matang, mereka sudah dewasa, mereka sudah bijak menyikapi perbedaan itu ya siap, biasa, dewasa, tidak menganggap sebagai musuh, apalagi hanya perbedaan fikih. Jadi kita di Muhammadiyah khususnya diajarkan tadi dalam menyikapi perbedaan fikih ya biasa, hanya saja kita memang dituntunkan untuk memilih pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dalam konteks muamalah di samping kuat juga maslahat. Jadi ya, adapun pendapat yang tidak kita pilih atau tidak kita unggulkan tidak otomatis diposisikan salah. Karena kita tidak menggunakan term salah ini. Kita hanya mengatakan ini lebih kuat, ini kurang kuat. Jadi hanya kuat sama kurang kuat. Kita tidak dibiasakan untuk ini benar, ini salah. Karena fikih itu tidak tepat menggunakan term benar salah. Karena kesannya kalau yang dianggap salah itu ya, bisa jadi dosa, bisa jadi tidak sah, dan 101 kesan negatif lainnya. Tapi kalau hanya kita katakan ini lebih kuat, ini kurang kuat. Ibarat nilai 100, kita bagilah. Yang ini 60, ini 40. Ini masih sama-sama punya nilai. Tapi kalau ini 100, ini 0. Yang dinolkan ini rawan nyerang balik kira-kira gitulah. Apalagi dinyatakan min. Ya. Ini 100, ini min 50. Min itu dosa. Ya. Jadi fikih tidak sama dengan matematika dalam arti seperti yang sedikit sudah saya sampaikan di awal tadi. Kalau soalnya 5 tambah 5 sama dengan 10, itu tidak ada jawaban lain. 5 tambah 5 itu ya 10. Tetapi kalau soalnya kita ganti, berapa tambah berapa sama dengan 10, ternyata jawabannya banyak. 7 sama 3 biarkan. 8 sama 2 oke. 9 sama 1 bisa. Ternyata jawabannya banyak. Toh hasilnya semua 10. Makanya dalam hal fikih, Muhammadiyah sebenarnya lebih siap berbeda pendapat dan tidak kagetan dalam perbedaan pendapat. Kita lebih luas, lebih toleran. Kita ambil contoh misalnya ya, dalam hal rakaat taraweh. Walaupun kita memilih 8, tapi dalam pelaksanaan fleksibel. 4 oke. 2 4 kali tidak ada masalah. Artinya fikih kita luas. Menuju 8 bisa 4 tambah 4, tapi bisa 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama ke 8. Yang satu 4 tambah 4, yang satu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 4 kali. Itu fikih Muhammadiyah. Tapi mohon maaf, di kelompok lain tidak sedikit yang mengatakan 4 bat tidak boleh, 4 bat tidak sah. Yang sah, yang boleh hanya 2. Kalau tidak 2, saya tidak mau gabung. Nah, di kelompok lain tidak sedikit yang punya sikap seperti itu. Sementara kita diajarkan 4 bat oke, 2 tidak masalah. Nah, disinilah sebenarnya keluasan dan keluasan kita. Nah, sekali lagi, di 2 jilid buku yang kami tulis ini, sebenarnya hanya untuk memotret ya, khususnya untuk warga Muhammadiyah di akar rumput, bahwa walaupun Muhammadiyah dengan Salafi banyak kesamaan, tetapi dalam hal tertentu, dalam fikih tertentu, itu ada perbedaan yang perbedaan yang mungkin pengaruhnya tidak terlalu masalah, tapi juga ada yang perbedaan itu cukup mengganggu dan berpotensi ngerecoi atau melemahkan karena perbedaannya terlalu tajam. Misalnya ya, pandangan Muhammadiyah Salafi terhadap organisasi atau yayasan. Bagaimana hukum mendirikan organisasi atau yayasan? Nah, sebagian kelompok Salafi anti terhadap organisasi atau mengatakan mendirikan organisasi termasuk partai atau yayasan itu adalah perbuatan yang terlarang atau bid'ah. Sementara Muhammadiyah sendiri adalah sebuah organisasi. Ini tentu pendapat yang tidak bisa ketemu dan berpotensi melemahkan. Demikian juga ini hanya sekedar untuk contoh ya. Pandangan Muhammadiyah Salafi terhadap zakat profesi. Muhammadiyah, Basnas, termasuk di NU,
mengenal dan memperkenalkan zakat profesi. Zakat profesi ada wajib dengan variasi pendapatnya. Tetapi teman-teman salafi atau ustadz salafi punya kecenderungan atau mainstreamnya mengatakan zakat profesi itu tidak ada, atau zakat profesi itu muhdas, perkara yang diada-adakan. Nah, ini tentu melemahkan, ya, melemahkan. Dan lain-lain ya, pandangannya misalnya tentang musik, misalnya. Nah, kalau kita mengikuti cara pandang salafi, masuk ke Muhammadiyah, ya, terlalu banyak nanti yang gesekan itu. Gimana dengan nyanyi lagu Sang Surya misalnya ketika acara formal pembukaan itu, dengan lagu Indonesia Raya, dengan drum band misalnya, nah, di mana Muhammadiyah itu sudah memperkenalkan dakwah lewat budaya, dakwah kultural. Nah, salah satunya mengakomodir kesenian misalnya, termasuk musik. Nah, sementara kelompok ini misalnya mengharamkan atau anti. Nah, ini sudah tidak ketemu. Dan contoh-contoh yang lain. Tapi ada tentu perbedaan yang tidak terlalu mengganggu atau tidak terlalu masalah. Hanya saja mungkin di kalangan akar rumput bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada masjid Muhammadiyah diimami orang salafi sholat subuh. Nah, ketika tahiyat yang hanya satu kali itu, nah, kalau orang salafi kan tahiyatnya duduknya iftiros. Jadi sholat yang hanya 2 rakaat, dia duduknya iftiros. Sementara kalau di Muhammadiyah, di NU, duduknya tawarruk. Tentu orang awam akan batin paling tidak itu. Yang belum tahu ya, batin. Kok imamnya kayak duduknya iftiros? Saya kok tawarruk? Mungkin dia bingung. Saya ikut imam apa ikut keyakinan saya? Yang repot itu kalau makmumnya malah di subhanallah itu. Subhanallah. Dianggap salah itu. Padahal bagi orang yang tahu, ya itu madzhab Hambali. Ya. Jadi madzhab Hambali itu teorinya sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya hanya iftiros. Tidak mengenal duduk tawarruk. Baru kalau tahiyatnya ada 2 kali, seperti sholat maghrib, sholat yang 4 rakaat, ya isya, asar, zuhur. Nah itu baru tahiyat pertama iftiros, tahiyat yang kedua tawarruk. Itu hanya perbedaan kecil yang tidak terlalu mengganggu lah. Tetapi tadi bagi orang awam ya minimal batin tadi. Kok beda? Nah, itu. Dan yang lain-lain. Termasuk kalau agak dilebarkan, contoh-contoh masalah menyikapi demonstrasi, misalnya ya, menyikapi pemilu, termasuk peran sosial wanita, wanita bekerja, wanita jadi pemimpin, wanita terjun di dunia politik. Itu salafi cenderung melarang, ya, cenderung melarang, seperti yang belakangan kita sebut tadi. Sementara Muhammadiyah cenderung akomodatif, menampung dalam batas-batas yang masih wajar. Ini juga tidak akan ketemu. Nah, itu. Jadi sekali lagi, walaupun dalam banyak hal ya Muhammadiyah Salafi banyak persamaannya, tetapi tidak bisa dipungkiri juga dalam aspek-aspek tertentu, aspek-aspek lain juga ada perbedaan. Sekali lagi, perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk memperuncing ya, memperuncing apa ya, perbedaan apalagi permusuhan, tidak ya. Ini hanya sekedar ya seperti perstudi fikih pada umumnya, kita bicara fikih perbandingan. Sehingga di buku ini pun saya tidak terjebak untuk menjudge ya. Menjudge itu kayak mengadili pendapat lain. Kita hanya memotret, ya, kalau Salafi begini, kalau Muhammadiyah begini. Seandainya kita mentarjih pun, kita tidak sampai menyalahkan atau memvonis sesat apalagi gitu ya. Kita hanya mengatakan pendapat ini lebih pas, pendapat ini lebih kuat, pendapat ini lebih layak dipilih. Paling hanya itu aja. Tapi kita tidak dalam konteks nyalahke, apalagi nyalah-nyalahke pendapat yang berbeda. Demikian sedikit pengantar atau prolog untuk 2 buku yang saya tulis dengan segala keterbatasannya, gitu ya. Pada prinsipnya kita terbuka dan membuka ya, masjid kita untuk digunakan siapa saja. Semua kaum muslimin memang berhak boleh untuk memakmurkan masjid. Gitu. Tetapi dalam hal menentukan kebijakan, pengelolaan, arah, paham apa yang dipakai, yang dianut, yang digunakan, tentunya Muhammadiyah punya independensi yang harus dihormati juga oleh kelompok lain. Jadi kalau tamu, ya, tamu yang baik, ya tentu hanya sekedar menggunakan, tidak untuk campur tangan terlalu jauh. Ibaratnya ya tamu itu ya tidak berhak lah sampai ke dapur, apalagi masuk kamar tidur, apalagi masuk kamar mandi.
kecuali kalau diizinkan. Jadi wilayah tamu itu ya di ruang tamu saja. Jadi artinya kalau ada jamaah non Muhammadiyah mampir atau menggunakan masjid dengan Muhammadiyah, ya tentunya menggunakan sebatas wajarnya saja, itu ya, hanya sholat berjamaah menggunakan umumnya orang yang bisa lakukan di dalam masjid. Adapun lebih dari itu, apalagi misalnya tadi ya mengatur, mengintervensi, bahkan mungkin melarang-larang atau nyuruh-nyuruh, dikte, tentu kalau posisi dia sebagai tamu itu adalah sikap yang kurang beradab, dan kita sebagai tuan rumah berhak untuk mengingatkan dan menegurnya. Nah, adapun untuk pembicara, tentu kami menghimbau pimpinan cabang ranting juga takmir masjid untuk memakai atau mendahulukan ya, ustadz-ustadz yang jelas ya, dari Muhammadiyah, dari Korp Mubalih Muhammadiyah, dari pengurus majelis tabligh, termasuk lembaga dakwah khusus yang sudah jelas kemuhammadiyahannya. Adapun ustadz dari luar, seandainya masih dipakai, mungkin hanya untuk sesekali saja, untuk penyegaran saja, itu pun tidak untuk jadi penceramah rutin ya. Justru yang rutin itu kalau kemuhammadiyahannya tidak jelas, berpotensi bisa membelokkan paham Muhammadiyah menuju paham lain. Bahkan kalau sudah cukup kuat, ya kita cukupi sendiri dengan dai-dai kita sendiri. Nah, kami di Majelis Tabligh Jawa Tengah khususnya sudah berusaha menyiapkan dai-dai sendiri dengan mendirikan sekolah tabligh Muhammadiyah yang untuk tahun ini kita sudah membuka 4 titik ya, 4 titik di Pekalongan, di Kendal, Wonosobo, dan Magelang. Sampai akhir kepengurusan kita target bisa mencetak 1.200 dai baru. Harapan kami ke depan dai-dai yang dipakai di masjid, di musola, yang membina majelis taklim dicukupi dari internal Muhammadiyah sendiri, yang paham Muhammadiyahnya tentu lebih aman, terjamin daripada mengundang ustadz dari kelompok lain yang dalam hal tertentu bisa saja punya misi ingin mengembangkan pahamnya sendiri, yang ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Demikian pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Mari bersama-sama kita jaga, kita rawat, kita makmurkan masjid-masjid kita dengan amaliyah sesuai dengan paham kita, dan supaya masjid kita tidak jatuh dalam genggaman kelompok lain. Terima kasih.